kantin itu. Di hadapan mereka berdua, Pak Ucok pun menjelaskan semua kejanggalan yang menimpa si Jessie beberapa minggu belakangan di sekolah. Dan otomatis ya orang tuanya Jessie udah tahu lah kalau memang Jessie ini sering kesurupan di sekolah kan. Ya kan mereka ibu kantin, rumahnya ya dekat sekolah, jadi pasti nggak mungkin mereka nggak tahu ya kan. Tapi udah diceritain nih semua sama Pak Ucok nih, gini-gini bu, gini-gini bu juga tahu kan keadaannya, lalalala. Anehnya bapak ibunya si Jessie ini macam terkesan nggak peduli gitu loh sama keadaan si Jessie ini. Ketika Pak Ucok meminta mereka berdua untuk datang ke gereja, secara mengejutkan si bapaknya si Jessie ini malah ngomong hal yang tidak terduga, Wak. Dia bilang gini, Pak Ucok, bapak jangan suka ngada-ngada. Anak saya ini nggak kesurupan, dia cuma acting aja biar jadi pusat perhatian. Itu katanya. Masa acting? Gak mungkin lah, orang aku nengok dari mata kepala aku sendiri Jessie itu betul-betul kesurupan, dalam hati Pak Ucok kan. Lagian juga udah banyak pemuka agama yang mengatakan hal yang sama. Jadi nggak mungkin si Jessie ini bohong, nggak mungkin Jessie ini bisa acting. Terus tuh Pak Ucok dibujuknya lah, mereka berdua, ayolah Pak, datanglah Pak ke gereja Pak, obatin anak bapak, kasihan. Ini dia nggak acting Pak, memang betulan. Banyak pemuka agama bilang gitu-gitulah. Nah setelah terus-terusan diyakini, akhirnya kedua orang tuanya si Jessie ini pun luluh juga. Ya udahlah, besok kita datanglah ke tempatnya Pak Ginting tuh. Dah lah tuh, pada hari yang sudah ditentukan, kedua orang tuanya si Jessie ini pun ditemani sama Pak Ucok. Pergilah itu Nadia, dia menemui Pak Ginting di gereja. Pak Ginting pun memberikan penjelasan panjang lebar, ibu, anak ibu kayak gini, sampai kemudian Pak Ginting bilang, Pak, Bu, mau sehebat apapun pendeta, ustadz, atau pemuka agama yang lain, tidak akan ada yang bisa mengobati Jessie 100%. Yang bisa menyembuhkan Jessie adalah kalian berdua sebagai orang tuanya, kata Pak Ginting. Dengar penjelasan itu, Bu Jessie bilang lagi, Pak Pendeta, ini maksudnya gimana nih? Kalau pemuka agama aja nggak bisa ngobatin anak saya, apalagi kami yang imannya juga biasa-biasa aja, Pak, kata ya. Nah disitulah Pak Ginting langsung hela napas panjang. Sampai akhirnya dia berkata, lepaskan penglaris yang kalian pakai selama ini. Itu satu-satunya cara supaya roh Jessie bisa kembali. Itu katanya. Dengar ucapan Pak Ginting, mereka macam disambar petir siang bolong, Wak. Raut wajah bapaknya Jessie yang udah pertama dia udah nggak surur pergi ke sana kan, langsung berubah merah padam. Jangan asal bicara kok ya. Siapa bilang kami pakai penglaris, fitnah kok Pak Ginting, kata. Pak Ginting juga, udahlah Pak, lepasin aja lah sebelum semuanya terlambat. Nah di sisi lain, wah, ibunya Jessie juga merasa tersinggung lah pasti dengan tuduhan Pak Ginting. Pak, jangan sembarangan Bapak ngomong ya. Bapak jangan sembarangan nuduh suami saya. Apa buktinya kalau dia pakai penglaris? Hah? Belum sempat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Jessie buka suara. Dia bilang apa? Pak, Mak, Jessie capek. Dan gak lama setelah itu balik lagi kerasukan, si Jessie dijerit-jerit dan dijambak-jambak, rambut udah dipukulkan kepala ke tembok. Oh chaos lah. Nah menyadari Jessie kesurupan kayak gitu, Pak Ginting bilang, tengok tuh, tengok anak kalian, apa yang kalian lakukan tuh berdampak besar kali